Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan materi yang sangat penting dalam konteks lingkungan hidup dan kesehatan kerja, yaitu mengenai pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, serta limbah non-B3. Sebagaimana kita ketahui, aktivitas industri dan rumah tangga ini tidak hanya menghasilkan produk utama, tetapi juga menghasilkan sisa atau limbah. Beberapa jenis limbah ini bisa membahayakan lingkungan dan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai penyimpanan, pengangkutan, eh, dan pengolahannya sangatlah penting, terutama bagi perusahaan, lembaga, individu yang bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi dan operasional. Adapun definisi dan ruang lingkup dari limbah B3, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah sisa kegiatan usaha yang mengandung zat berbahaya baik dari sisi sifat kimia, fisik maupun biologisnya yang berpotensi mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini bisa berasal dari berbagai sektor, bisa dari industri, manufaktur, kesehatan, pertambangan hingga rumah tangga. Pengelolaan limbah B3 tidak boleh dilakukan sembarangan karena bisa berdampak serius, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaannya mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan. Jadi setiap tahap memiliki standar dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun prosedur dari perusahaan ini harus memiliki TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya lokasi TPS ini harus berada di area yang bebas banjir dan minimal berjarak 50 meter dari fasilitas umum. Kemudian bangunan harus diberi papan nama dan sistem penyimpanan harus menggunakan sistem blok atau sel yang dipisahkan dengan gang atau tanggul. Kemudian TPS harus terlindungi dari air hujan, memiliki ventilasi yang memadai untuk mencegah akumulasi dari gas, serta dilengkapi dengan alat pengaman seperti kasa untuk mencegah masuknya binatang kecil. Selain itu ada penerangan dan sistem kelistrikan yang harus aman dan berada di luar ruangan. Jika diperlukan harus ada penangkal petir. Jadi selain itu TPS juga harus memiliki SOP, standar operasional prosedur yang tanggap darurat, kemudian peralatan seperti apar, alat pemadam api ringan, kemudian kotak P3K dan alat pelindung diri atau APD yang lengkap, penempatan saluran drainase dan bak penampungan tumpahan juga menjadi komponen yang wajib harus dipenuhi. Selanjutnya identifikasi dan pencatatan limbah B3. Jadi setiap limbah B3 yang dihasilkan harus diidentifikasi dan dicatat dengan baik. Hal ini mencakup pemberian label atau simbol pada setiap kemasan, pencatatan dalam logbook mengenai sumber, nama limbah, jumlah, karakteristik, serta pelaksanaan penyimpanan dan pengolahan lanjutan. Dengan sistem pencatatan yang rapi, perusahaan ini bisa mengontrol jumlah limbah, mencegah terjadinya kebocoran data, serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya, perusahaan harus mengajukan surat permohonan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah ini untuk izin penyimpanan dan masa simpan TPS B3. Jadi untuk dapat menyimpan limbah B3 secara legal, perusahaan ini harus mengajukan izin penyimpanan sementara tadi ke
kepada instansi lingkungan hidup seperti BLH daerah. Dokumen yang dibutuhkan meliputi dokumen lingkungan, akta pendirian perusahaan, SIUP, dan izin lokasi. Penting dicatat bahwa limbah B3 ini hanya boleh disimpan maksimal 90 hari di TPS. Setelah itu limbah harus segera diserahkan kepada pihak pengangkut atau pengelola limbah yang telah memiliki izin resmi. Hal ini bertujuan untuk mencegah akumulasi limbah yang bisa berisiko meledak, terbakar, atau mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, pihak pengangkutan limbah B3 ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Di antaranya, pengangkutan limbah B3 ini harus dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK serta Kementerian Perhubungan. Limbah ini harus disertai dengan dokumen manifest selama perjalanan yang menunjukkan jenis limbah, jumlah, rute, dan tujuan akhir. Kendaraan pengangkut juga harus memenuhi standar teknis yang sesuai dengan jenis limbah yang dibawa. Sementara itu, pihak penerima limbah seperti pengumpul, pengolah, atau penimbun juga harus memiliki izin sah dan masih berlaku. Perusahaan juga harus memiliki kontrak kerjasama secara resmi serta menyimpan salinan dokumen sebagai bukti penyerahan limbah secara sah. Selanjutnya perusahaan membuat laporan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan secara triwulan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota setempat yang isinya paling sedikit memuat beberapa hal. Di antaranya ada sumber, nama, jumlah, dan karakteristik limbah. Kemudian proses penyimpanan, pemanfaatan atau pengolahan dan penyerahan limbah ke pihak ketiga. Selain itu, perusahaan harus menyusun dokumen neraca limbah B3 yaitu catatan menyeluruh yang mencerminkan alur masuk dan keluar limbah dari awal hingga akhir pengelolaan. Ini penting untuk audit lingkungan dan pertanggungjawaban secara hukum. Untuk limbah non-B3, prinsip yang digunakan adalah prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Limbah non-B3 seperti limbah rumah tangga juga harus dikelola dengan baik. Pemisahan sampah organik dan anorganik sebaiknya dilakukan sejak dari sumber, dan perusahaan dianjurkan menyediakan tempat sampah yang terpisah. Penting untuk diingat bahwa membakar limbah rumah tangga termasuk limbah B3 ini tidak diperbolehkan karena berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan. Jadi sampah harus dibuang ke tempat penampungan sementara atau langsung ke TPA yang sudah ditentukan. Terkait praktek terbaik untuk K3 dan lingkungan, di mana keselamatan dan kebersihan kerja ini menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan limbah. Setiap karyawan yang bekerja di sekitar limbah B3 wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti pelindung mata, pernafasan, dan sepatu. Area kerja harus dijaga tetap bersih, aman, dan terbebas dari bahaya. Karyawan juga wajib memahami prosedur kerja yang aman serta tidak melakukan pekerjaan secara tergesa-gesa atau ceroboh. Bongkar muat limbah B3 ini harus mengikuti prosedur manajemen K3 dan lingkungan dengan pendekatan berbasis pengendalian risiko. Semua ini penting untuk mencegah insiden kerja dan menjaga lingkungan dari pencemaran yang tidak diinginkan. Oke, mungkin cukup pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.